Baik, selamat malam. Kita akan mulai kuliah kita. Lanjutan setelah minggu lalu kita membahas tentang pengujian hipotesis dan kawan-kawan juga sudah mengerjakan tugas. Sudah dikirim ke Siakat Cloud. Bagian pengumpulan data sudah. Diki Sakunda, pastikan mikrofon kamu, kecuali kamu mau menjawab. Bernardino Esterius, pastikan mikrofon kamu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Hari ini kita akan materi kita terkait distribusi normal. Kenapa distribusi itu harus normal? Apa itu pengertian dari distribusi normal akan kita sama-sama diskusikan. Distribusi normal juga punya kurva. Oke. Di sini yang menjadi agenda pembahasan kita malam hari ini adalah sejarah distribusi normal, pengertiannya, bagaimana kurva distribusi normal, ciri-ciri, sifat, dan juga ada contoh soal. Oke, yang pertama itu sejarah. Bernardino Esterius Bere, tolong baca. Oh, ini kayaknya bukan nama kamu ya. Kalau tidak salah nama kamu Alfredus Klau ya? Saya Alfredus Leki, Bapak. Oh, Alfredus Leki ya, tolong baca. Sejarah distribusi normal. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham D. Moivre dalam artikelnya pada tahun 1733 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk N besar. Karya tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Pierre Simon de Laplace dan dikenal sebagai teorema Moivre-Laplace. Baik, terima kasih. Jadi distribusi normal itu sejarahnya diperkenalkan pertama kali oleh Abraham de Moivre dalam artikelnya tahun 1733. Ada yang tahu apa itu artikel? Ada yang tahu? Tidak. Belum pernah baca artikel? Wah. Kalian belum pernah baca artikel jurnal? Belum, Pak. Belum. Oh iya. Sudah, Pak. Nanti berarti harus saya beri tugas untuk membaca artikel jurnal. Oke. Oke, tugas untuk minggu depan sudah dapat. Silakan tiap orang cari artikel jurnal penelitian dari mana saja. Carinya gampang di Google Scholar atau tanya kakak-kakak senior kalian yang sudah kerja skripsi itu pasti tahu cara cari artikel. Kalian screenshot atau kalian cari yang tentang distribusi normal. Nanti minggu depan saya akan minta kalian tampilkan di layar. Masing-masing orang satu artikel, tidak perlu banyak. Gampang, tidak perlu keluar uang, cukup cari di Google Scholar atau Google Cendekia pasti dapat. Supaya kalian bisa tahu apa itu artikel. Jangan sampai kalian tidak tahu apa artikel, padahal sumber referensi paling banyak itu dari artikel. Oke. Artikelnya itu tahun 1733. Ada yang sudah lahir tahun 1733? Belum, Pak. Apa? Saya kira Belum, Pak. Stefania Lelo sudah lahir tahun itu. Belum ya? Belum, Pak. Belum, oh ya. Oke. Ini sebagai pendekatan atau approximately. Untuk distribusi untuk N besar ini apa nanti akan kita pelajari. Nah, setelah Abraham de Moivre melakukan perkenalan terkait metode ini atau distribusi normal, karya tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh namanya Simon de Laplace.
Dan dikenal sebagai teori. Makanya karena Moivre yang mengembangkan dahulu diikuti oleh Laplace, jadinya teori ini atau teorema ini disebut teorema Moivre-Laplace. Artinya menghargai kedua orang yang telah menemukannya terlebih dahulu. Nanti saya kasih linknya kalau catat yang penting-penting saja. Nah, pengertiannya, tolong Crescentia Mbe baca. Pengertian distribusi normal, Pak. Ya, silakan dibaca ya. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss. Adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva Lenceng-Bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Crescentia. Nah, mungkin kamu dari handphone ya bacanya. Kamu menggunakan handphone? Jadi mungkin tidak terlalu jelas tampilan saya. Nanti saya bagikan linknya, bisa kalian baca PowerPoint-nya. Iya, Pak. Jadi bentuknya itu Iya, nanti kayak Pak. lonceng. Pernah lihat lonceng? Lonceng yang lonceng gereja? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Yang di menara. Ya. Jadi bentuknya seperti itu. Nanti kita akan buktikan apakah betul seperti itu. Oke. Nah, kurva distribusi normal ini tergantung pada dua faktor, yaitu mean dan deviasi standar. Saya rasa deviasi itu kalian sudah tahu, XI dikurangi dengan X bar. Pasti sudah diajarkan di pertemuan sebelum UTS. Nanti kalau bagi yang belum paham, silakan dicari apa itu deviasi standar, standar deviasi. Mean dari distribusi menentukan lokasi pusat grafik, di tengah. Sedangkan deviasi itu simpangannya, semakin jauh atau lebar atau tinggi dari grafik. Ketika standar deviasi sebesar, kurva pendek dan lebar. Tapi ketika standar deviasi kecil, kurvanya kecil dan sempit. Mari kita buktikan nanti. Apakah betul seperti itu? Nah, ini rumusnya. Fungsi dari X sama dengan 1 per rho kuadrat akar dari 2pi. Ini adalah 2,71, ada bilangan konstan, nanti dipangkatkan dengan atau eksponennya min 1/2 kali X kurang, ini mu ini apa? Rata-rata. Jadi ini rata-rata untuk populasi, ini rata-rata parameter. Nanti dikuadratkan. Ini ada keterangannya, pi itu sama dengan konstan. Tahu pi tidak? Kalau di matematika menghitung lingkaran, 3,14 itu, 3,14 atau 22/7. Nah, ini adalah bilangan konstan, jadi bisa disebut ya konstanta. Jumlahnya itu sampai 4 desimal, jadi 2,7183. Di belakang angka koma, di belakang tanda koma itu ada 4 desimal. Mu itu parameter merupakan rata-rata untuk distribusi, jadi rata-rata. Sedangkan rho itu parameter merupakan simpangan baku untuk distribusi. Jadi kalau mu itu rata-rata, rho itu simpangan baku. Oke, untuk menyelesaikan soal peluang normal telah disediakan tabel Z. Sudah masih ingat tabel Z? Sudah saya ajar ya tabel Z-nya. Oh, jangan sampai nanti kalian nonton lagi video yang saya bagikan. Mungkin kalian waktu itu tidak mengikuti kuliah karena sedang berhalangan atau tidak sempat di masalah jaringan, tapi saya sudah ajar cara membaca tabel T dan tabel Z. Jadi Z itu nilai distribusi normal, X itu nilai yang dicari, X ini, mu itu rata-rata, rho itu standar deviasi. Jadi yang berikut ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, nilai peluang peubah acak dalam distribusi peluang normal dinyatakan dalam luas di bawah kurva berbentuk beta lonceng. Jadi kenapa tadi disebut bell-shaped curve?
Itu karena bentuknya kayak lonceng. Pernah lihat lonceng gereja kan? Jadi nanti bisa dibayangkan bentuk lonceng gereja seperti apa, nanti bentuk tabel distribusinya normalnya seperti itu. Minggu lalu kita juga sudah bahas tentang pendugaan hipotesis itu dia lebih kecil atau lebih besar atau tidak sama dengan, tergantung dia mau satu arah atau dua arah, one tail atau two tail. Kurva maupun persamaan normal melibatkan nilai X, mu, dan juga rho, simpangan. Jadi nilai X itu nilai rata-ratanya penduga parameternya dan juga rho, simpangan bakunya. Keseluruhan kurva akan bernilai 1. Ini menggambarkan sifat peluang yang tidak pernah negatif dan maksimal bernilai 1. Jadi dari 0,00001 sampai 1. Tidak pernah bernilai negatif. Nah, maaf, sorry. Karena YouTube jadi pasti. Oke, ini sudah bisa membayangkan? Bentuknya kayak lonceng kan? Lonceng gereja. Iya, Pak. Nah, Ya, jadi Pak. kita sebut, distribusi atau bell shape curve, kurvanya bentuknya seperti lonceng. Jadi di sini nilai tengahnya, ini nilai X-nya, sedangkan ini simpangan. Jadi contohnya begini, tinggi badan kalian berapa rata-rata? 150 lah, kita anggap ya. 150 ya. Bisa kita sepakati begitu, 150. Bisa, Pak. Oke. Jadi di sini Bisa, Pak. Bisa, Pak. ini 150, kita tulis 150. Nah, berarti yang di sebelah sini kurang dari 150, sedangkan yang di sini lebih dari 150. Contohnya berapa? Di sini kita tulis 125, 155. 445, spasi 150, 149. Delapan, 150, 153, 155. Nah, matikan mikrofonnya. Nah, jadi kayak begini, nilai tengahnya adalah 150, tapi dalam kenyataan kan pasti ada teman-teman kalian yang nilainya 148, nilainya tinggi badannya di bawah 150, misalnya 148 atau 145, tapi ada juga teman kalian yang tinggi badannya 153 atau 155 kan? Coba kalian jumlahkan, 145 tambah 148 tambah 14 berapa nih? 150 tambah 153 tambah 155 bagi 5. Nilainya pasti sekitar 150, sekian. Coba kalian hitung sendiri. Kita hitung ya, coba. Ini kita gandakan. Berapa? Total dari 145 tambah 144 tambah 148 tambah 150 tambah 153 tambah 155 berapa? $150,2 Pak. 751 Pak. 150,2 Pak. Bapak. 600. Jumlah semuanya 657. 752. 751 Pak. 751. 651 Pak.
751, Pak. 150,2. 51, Pak. 627, Pak. Berapa hasilnya? 751, Pak. 751, Pak. Dibagi 5, coba. Totalnya dibagi 5. 627. 100,2 Pak. 627. 50. Dibagi 5 jadi berapa? 27. Berapa? 50,2, Pak. Ya, 150,2 ya. Berarti masih sekitar 150 kan? Kalau di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah bukan ke atas. Jadi nilai tengahnya tetap 150. Itu contoh dari apa yang kemarin kalian lakukan supaya kalian dapat gambar. Jadi yang dimaksud dengan standar deviasi itu adalah nilai tengah ini. Misalnya rata-rata tinggi badan kalian 150. Tapi ada teman, misalnya Yosef, tingginya 160, berarti simpangan bakunya berapa? 10 cm. Nita, misalnya, tingginya 145, berarti simpangan bakunya berapa? 5. Lebih rendah 5 cm. Tapi karena tidak ada nilai negatif, maka kita hanya pakai yang positif. Sampai sini bisa mengerti? Nanti ada contoh supaya kalian lebih paham. Oke, kita lanjut. Oke, menurut Putri ini kutipan. Nah, Putri ini menulis artikel atau buku sehingga dikutip. Sifat-sifat penting distribusi normal sebagai grafik selalu di atas sumbu X. Yang tadi 150 itu kan di bawahnya ada sumbu namanya X. Horizontal. Horizontal itu bagaimana? Maria Novriana Laliso. Horizontal itu bagaimana? Supaya saya pastikan kalian ada yang tahu bagaimana horizontal, bagaimana vertikal, ada yang tahu? Horizontal mendatar, sedangkan vertikal tegak lurus ke atas. Ya. Horizontal dari atas, garis tegak lurus dari atas ke bawah. Kalau vertikal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kamu terbalik. Yang horizontal itu dari kiri ke kanan. Ini sumbu X. Sedangkan ini sumbu Y. Tegak lurus dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Sudah? Sudah bisa dapat gambaran? Horizontal dan vertikal? Oke. Oke. Nah, ciri-cirinya grafik selalu di atas sumbu X horizontal. Kalian lihat kan? Grafiknya di atas kan? Iya, Pak. Yang berikut. Bentuk simetris terhadap sumbu. Tahu kata simetris? Kalau dilipat itu tertutup sama rata. Kayak kertas kalian lipat itu tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Harus terlipat sempurna. Kalian lihat kalau ini kita lipat, bentuk ini pasti saling menutup dengan sempurna kan? Itu namanya simetris. Kalau tidak terlipat dengan sempurna, tidak seimbang, namanya asimetris. Kalau ini simetris karena bentuknya sempurna, bisa saling mengcover atau menutup. Yang berikut, mempunyai modus pada X sama dengan mu sebesar 0, ini. Dia punya sudut atau dia modusnya itu apa ya? Keseringan yang muncul 0,389. Kecenderungannya begini. Yang berikut, grafik mendekati sumbu X pada mu sama dengan mu kurang 3 mu dan X sama dengan mu tambah 3 mu. Nah, di sini minus, kurang, di sini positif. Gampang, sebelah kiri itu pasti kurang, sebelah kanan itu pasti plus. Kurva normal digunakan sebagai acuan pengujian hipotesis. Nah, minggu lalu kita belajar tentang pengujian hipotesis. Salah satu acuannya adalah ukuran sampelnya N lebih besar sama dengan 30. Anggota kelas kalian berapa? Satu kelas lebih dari 30 atau kurang dari 30? Berarti lebih dari 30, berarti harus pakai kurva normal. Luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan kurva normal sama dengan satu satuan luas. Oke. Kita lihat contoh soal.
Oke, ini kalian lihat. Mu kurang rho, mu kurang 2 rho, mu kurang. Jadi ke sini kurang 3, kurang 3 ya. Ke sini plus 3, seperti yang tadi sudah disampaikan. Y skala sama dengan skala, Y juga skala. Skalanya apa? Nanti tergantung mau apa yang kalian pakai dalam sampel kalian. Tinggi badan kah, sentimeter. Kalau berat badan, kilogram. Oke, ini ada contoh soal. Rata-rata upah seorang guru bimbingan belajar ada $8 per jam dengan simpangan baku 6. Jadi kalau $8 berarti kalau simpangan bakunya 6 berapa? Bisa kurang 0,6 dari 8 atau bisa $8,6. Bisa $7,4 atau $8,6. Jadi antara dari 7,4 sampai 8,6. Tapi ini rata-ratanya 8. Jika terdapat 1.000 guru, hitunglah banyak guru yang menerima upah per jam kurang dari $7,8. B. Banyak guru yang menerima upah per jam lebih dari $8,3. Dan banyak guru yang menerima upah per jam di antara 7,8 sampai $8,3. Mari kita lihat. Cara penyelesaiannya bagaimana. Oke, kita sudah tahu tadi. Oke, sorry. Tadi jaringan ya. Saya lanjutkan. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah bisa terlihat? Iya, Pak. Oke. Tadi kita sudah tahu. Rata-ratanya $8 kan? Simpangan bakunya $0,6. Yang pertama, yang menerima upah rata-rata lebih kecil dari 7,8. Nah, tinggal kita masukkan. X-nya kita masukkan 7,8. Mu-nya kita masukkan 8. Dan berapa nih? Rho-nya atau simpangan bakunya kita pakai 0,6. Dapat hasilnya 0,33. Nah, kalian menuju ke tabel Z. Cari yang nilainya 0,3707 itu berapa? Sehingga kalian bisa tahu berapa ratus orang yang menerima upah kurang dari $7,8. Tahu kan cara menggunakan tabel Z? Nanti nonton lagi lah video yang saya bagi cara penentuan tabel Z. Nilai pada tabel Z itu 0,3707. Nanti kalian lihat di 3,07. 0,3707 itu dia jatuh di biasanya 371 orang. Oke, kita lanjut untuk soal kedua. Tadi kan yang lebih kecil dari $7,8. Sekarang untuk soal kedua apa? Yang lebih besar dari $8,3. Gampang, masukkan lagi. Nah, setelah dapat hasilnya itu 0,5, kalian lihat nanti nilai pada tabel Z adalah 0,6915. Tabel yang kami lampirkan menunjukkan grafik kurang dari, sehingga nilai Z-nya harus lebih kecil dari 0,5. 1 kurang 0,6915 itu hasilnya 0,3085. Sehingga jumlah guru yang menerima gaji itu 0,3805 kali. Kan atau tadi total populasinya ada 1.000. Berarti 380,5. Kita bisa bulatkan karena dia 0,5. Bulatkan ke atas. Kalau dia 0,4 kita bulatkan ke 380. Tapi kalau dia 380, ini harusnya 380. Salah ini. Cara apa? Penyelesaiannya PowerPoint saya ambil dari internet. Oke. Ini tadi kan 0,3707 dikali 1.000 orang guru sama dengan 370. Ini betul cara perhitungan karena 0,7 kita bulatkan ke atas jadi 301 orang. Nah, sekarang berapa untuk yang guru menerima upah dari 7,08 sampai $8,3. Karena Z-nya sama dengan 0,33,
Z2-nya tadi sudah dapat 0,5, kita hitung pakai rumus ini. Z1 itu berapa? 0,33, Z2-nya 0,5, kita 1 kurang 0,37. 0 nilai di tabel Z-nya ya. Habis itu dikali dengan 0,308, itu hasilnya berapa? 1 kurang 0, itu dapatnya 0,6293 kurang 0,38 dapatnya 0,3208. Sehingga banyak guru yang menerima upah per jam di antara 7,8 dolar sampai 8,3 dolar itu sama dengan 0,3208 dikali 1.000 orang, karena 1.000 orang guru tadi yang populasinya hasilnya 320,8, kita bisa genapkan jadi 321 orang. Begitu contoh soalnya, nanti sebentar saya bagikan link lagi masuk untuk kita nonton videonya ya. Iya, Iya, Pak. Ya, Pak.